2020 ini sudah terlihat dari 3 line bisnisnya daripada SMF. Pertama, dari segi pembiayaan, itu kalau dibandingkan first quarter tahun ini dengan tahun lalu, kita drop 30%. Hal ini juga dikarenakan mungkin juga adalah SMF juga sangat selektif ya dalam kita melakukan refinancing. Kita juga pilih-pilih. Kemudian yang kedua adalah tentang sekuritisasi. Sekuritisasi ini juga berkaitan dengan market yang ada di capital market ini, di mana marketnya belum favorable. Untuk instrumen EBA-SP sendiri kelihatannya juga belum take off, tapi untuk obligasi udah lumayan, marketnya udah kembali lagi sedikit demi sedikit. Untuk sekuritisasi kalau kita lihat juga portfolio KPR dengan adanya COVID mungkin ada beberapa yang distrukturisasi, sehingga kualitas KPR-nya kalau menurut 32 kriteria punya SMF juga mungkin ada yang tidak masuk di situ. Kemudian untuk pendanaan itu SMF itu saat ini kita mendapatkan pendanaan baik itu dari term loan, dari money market, dari MTN, dan juga dari pasar obligasi lokal. Fokus kita SMF untuk tahun 2020 adalah kita harus menjaga likuiditas kita, yaitu SMF harus menjaga likuiditas sehingga dapat memenuhi kewajibannya finansial itu dengan tepat waktu. Nah, itu adalah pandangan saya SMF terhadap situasi COVID-19 ini. Oke, Pak Ananta, rasio likuiditasnya seperti apa di kondisi saat ini nih Pak? Kalau rasio likuiditas nih kita untuk saat ini dengan adanya kita barusan raising obligasi 2,1 T cukup memadai kalau boleh saya lakukan, dan kita itu sudah mengantisipasi adalah untuk kewajiban-kewajiban kita tahun ini terutama untuk bayar obligasi yang jatuh tempo 2020 itu kita juga sudah kita siapkan. Pak Ananta. Dan juga yang paling ya, di bulan Juli nanti juga akan ada, berkaitan juga dengan obligasi yang jatuh tempo nih Pak. Nanti di bulan Juli juga akan ada yang jatuh tempo, ini nanti akan seperti apa Pak penyelesaiannya Pak? Oh, kita udah siapkan dananya kok. Tinggal kita bayarkan saja untuk bulan Juli. Nggak ada problem untuk itu. Oke, baik. Kalau dilihat dari kondisi saat ini nih Pak, seperti apa sih pengelolaan risiko aset begitu ya di kondisi pandemi seperti ini? Kalau kita kaitkan dengan bagaimana strategi pencadangan perusahaan juga Pak di tahun ini? Risiko aset dan pencadangan. Kita tahun ini kita harus mengadop PPSAK 71, di mana itu kita harus mencadangkan semua portfolio kita yang mungkin juga akan ada risikonya. Untuk itu kami sudah melakukan istilahnya analisa forward looking lah untuk dalam khas untuk pembiayaan ini, dan kita harus mencadangkan sesuai dengan aturan. Jelas ada impact-nya terhadap profit and loss daripada SMF pada tahun ini. Tapi semuanya sudah kami kalkulasi dan sampai akhir tahun ini kemungkinan besar kita juga akan melakukan revisi budget untuk tahun 2020 ini.